Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes kemampuan akademik atau TKA, materi pelajaran matematika. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ujian TK. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tips-tips pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika. Terima kasih. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai dengan selesai. Dan sebelum kita bahas, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sekarang masuk soal yang ke-116 ya. Ini merupakan lanjutan dari soal-soal TK yang sudah diupload sebelumnya. Dan untuk soal dan pembahasan lainnya dapat dilihat melalui link pada bagian deskripsi video ini. Iwan dan teman-temannya diberi tugas oleh gurunya untuk membuat limas persegi dengan panjang rusuk alas 30 cm dan panjang rusuk tegaknya 25 cm. Kerangka limas dibuat dari kawat dan diselimuti dengan plastik transparan dengan bagian alasnya dibiarkan berongga. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah: untuk pernyataan yang pertama, tinggi limas yang dibuat Iwan adalah 5,7 cm. Oke, kita buktikan ya. Kita misalkan kerangka limas yang dibuat Iwan bentuknya seperti ini, dengan rusuk alasnya 30 ya, dan rusuk tegaknya 25. Maka untuk mencari tinggi dari limas ini, bantuannya kita cari dulu panjang AC teman-teman, yaitu diagonal alasnya ya. Nah, panjang diagonal alas dalam hal ini panjang diagonal persegi yaitu AC, kita gunakan rumus jadi ya, yaitu sama dengan sisi kali akar 2. Nah, kalau teman-teman menggunakan dalil Pitagoras, di mana AC ini kan merupakan sisi miring ya, AB dan BC kan tegak lurus. Jadi AC-nya sama dengan akar 30 kuadrat tambah 30 kuadrat ya, atau akar 2 kali 30 kuadrat. Nah, 30 kuadrat di akar sama dengan 30 kan, atau jadi sisinya, kemudian 2 jadi akar 2. Jadi sisi kali akar 2 sama dengan 30 kali akar 2. Nah, kalau AC-nya 30 akar 2, maka setengahnya dari titik A ini ke tengah-tengah ya, kita misalkan sebagai titik O, berarti 30 akar 2 dibagi 2 jadi berapa? 15 akar 2 ya. Nah, sehingga tinggi limas, dalam hal ini OT ya, kita tinjau segitiga AOT dengan AT-nya sebagai sisi miring, AO-nya sebagai alas. Jadi OT sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 15 akar 2 kuadrat. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita cari faktor yang sama teman-teman ya, antara 25 dan 15. Dalam hal ini 5 ya, karena 25 bisa dibagi 5, 15 juga bisa dibagi 5. Nah, 5 kita keluarkan dari akar seperti ini. Yang dalam akar menjadi 5 kuadrat min 3 akar 2 kuadrat. 5 ini berasal dari 25 teman-teman, dibagi 5 hasilnya 5, 5-nya dikuadratkan. 15 akar 2 dibagi 5 hasilnya kan 3 akar 2, 3 akar 2 dikuadratkan. Kemudian sama dengan 5 ya, yang dalam akar. 5 kuadrat 25, 3 akar 2 dikuadratkan. Ini 9 kali 2, 18 ya, jadi akar 25 min 18. 25 min 18 kan hasilnya 7, jadi sama dengan 5 akar 7. Nah, hasilnya sama, maka pernyataan yang pertama benar. Bisa diikuti teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk membuat kerangka limas adalah 220 cm. Kita buktikan ya. Untuk mencari panjang kawat minimal, berarti kita hitung jumlah semua rusuknya teman-teman ya. Jadi yang alasnya sama saja dengan keliling alas. Kemudian yang rusuk tegaknya berarti ada 4 ya. Berarti ditambah 4 kali rusuk tegaknya. Keliling alas, karena panjang sisinya sama semua, berarti 4 kali 30. Dan ditambah 4 kali 25. 4 kali 30, 120. 4 kali 25, 100. 120 ditambah 100, hasilnya 220 cm. Nah, hasilnya juga sama, maka pernyataan yang kedua juga benar. Pernyataan yang ketiga, luas plastik minimal yang dibutuhkan, apakah 300 cm persegi? Nah, untuk mencari luas plastik minimal, sama saja dengan kita cari luas selimutnya ya, tanpa alas, karena alasnya kan dibuat berongga. Nah, kita cari salah satu segitiga ini teman-teman ya. Nanti kita kalikan 4 karena 4 sisi ini sama besar ya. Nah, kita gambar sini segitiganya.
Ini sebagai garis tinggi, kemudian rusuk tegaknya 25 dan alasnya 30. Nah, kalau setengah dari alas ini berarti 15 ya. Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku yang ini dengan sisi miring 25, alasnya 15, maka tinggi T sama dengan akar 25 kuadrat min 15 kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita bisa gunakan cara pemfaktoran sebagaimana pada soal sebelumnya. Tapi bisa juga langsung, yaitu 25 kuadratnya 1625 dikurangi 15 kuadrat 225. Hasilnya 400 ya. Jadi akar 400 sama dengan 20. Jadi tingginya 20. Sehingga luas selimutnya L sama dengan 4 kali ya. Ada 4 segitiga. Nah, luas segitiganya setengah kali alasnya 30, tingginya 20. Jadi setengah kali 30 kali 20 sama dengan 4 kali setengahnya 2 kali 600. Hasilnya 1200 cm persegi. Di sini 300 berarti tidak sama ya. Maka pernyataan yang ketiga ini salah. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ini dapat dijadikan sebagai latihan teman-teman ya. Dan jika teman-teman sudah menemukan jawabannya atau kesulitan dengan maksud soal ini, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan ya. Lanjut soal yang ke-117, sebuah kolam dengan ukuran panjang 16 meter dan lebar 8 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter dan pada ujung yang dalam 2 meter seperti tampak pada gambar berikut. Volume air dalam kolam tersebut adalah dalam satuan kiloliter. Kita perhatikan bentuk kolamnya bentuk prisma teman-teman ya. Jadi volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk luas alasnya, kita perhatikan sisi ini teman-teman. Ini merupakan bentuk trapesium ya. Jadi luas alasnya sama dengan luas trapesium sama dengan 1/2 ya. Kemudian dikalikan dengan jumlah sisi sejajar. Ini sama ini. Sisi ini 1 meter ya. Jadi 1 ditambah 2 dikali tinggi trapesiumnya ini yaitu 16 meter. 16 dibagi 2, 8. Dikali 3 sama dengan 24 meter persegi. Sehingga volume kolam, dalam hal ini volume prisma ya, sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 24, kemudian tinggi prismanya, kita ambil yang ini ya, 8 meter kali 8, dan hasilnya 192 meter kubik. Dirubah ke satuan kiloliter, di mana 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Jadi ini sama saja dengan 192 kiloliter dan jawabannya A. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya, untuk soal nomor 118 sampai 119. Pak Samijo seorang pegiat budidaya tanaman organik dengan metode greenhouse. Kerangka greenhouse yang dibuatnya terbuat dari kayu seperti tampak pada gambar berikut. Sekeliling dinding greenhouse ditutup dengan jaring paranet dan pada bagian atap serta celah pada sisi kiri dan kanan ditutup dengan plastik UV. Pertanyaan untuk soal nomor 118. Panjang kayu minimal yang diperlukan Pak Samijo untuk membuat greenhouse adalah. Kita perhatikan dari gambar ini, tinggi greenhouse dari dasar ya sampai ke ujung atapnya ini 4,5 meter. Kemudian tinggi yang ini 3 meter ya. Sehingga kita bisa menghitung tinggi atapnya ini dari sini ke sini. Kita kurangkan 4,5 dikurangi 3, yaitu 1,5 meter. Kemudian sisi miring yang atapnya ini kita misalkan sebagai R. Nah, dia menggunakan dalil Pitagoras dengan alasnya ini separuh dari 4 ya, berarti kan 2 ya, tingginya 1,5. Maka R-nya sama dengan akar 2 kuadrat ya, tambah 1,5 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 2,25. Hasilnya akar 6,25 sama dengan 2,5 meter. Jadi R-nya ini 2,5 meter sama dengan ini ya. Jajar ya, 2,5 meter. Ya demikian maka panjang kayu minimal, yaitu kita hitung jumlah panjang semua rusuknya ya. Untuk rusuk panjangnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 sama ini. Berarti 5P. Rusuk lebarnya 1, 2, 3, 4. Tambah 4L. Rusuk tinggi 1, 2, 3, 4. Tambah 4T.
Kemudian rusuk yang ini, yang atapnya dia 1, 2, 3, 4 ditambah 4R. Sama dengan 5 kali P ya, panjangnya 20. Jadi 5 kali 20 tambah 4 kali 4 ditambah 4 kali 3 ditambah 4 kali 2,5. 5 kali 20 100, 4 kali 4 16, 4 kali 3 12, 4 kali 2,5 10. 100 tambah 16 tambah 12 tambah 10. 10 tambah 12 22 tambah 16 38 tambah 100 138 meter, dan jawabannya B. Bisa dipahami teman-teman ya. Pertanyaan untuk soal yang ke-119. Berdasarkan informasi di atas, jika pasar hijau memiliki persediaan jaring paranet berukuran 3 meter kali 50 meter dan plastik UV 5 meter kali 20 meter, maka tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, persediaan jaring paranet sudah cukup untuk menutup dinding greenhouse. Nah, pernyataan yang pertama ini kita cari luas dindingnya teman-teman ya. Yaitu luasnya sama dengan, berarti sisi depan dan belakang, berarti 2 kali panjang kali tinggi ya, ditambah sisi kiri kanan. Berarti lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali 20 kali 3 ya, ditambah 4 kali 3. 20 kali 3 60, 4 kali 3 12. 60 tambah 12 72 ya. Jadi sama dengan 2 kali 72. Hasilnya 144 meter persegi. Nah, sedangkan persediaannya ukuran 3 kali 50. Hasil kalinya ini 150 meter persegi. Nah, ini artinya jaring paranet sudah cukup untuk menutup dinding greenhouse. Jadi pernyataan yang pertama ini sudah benar ya. Pernyataan yang kedua, persediaan plastik UV tidak cukup untuk menutup bagian atas greenhouse. Nah, ini sekalian dengan pernyataan yang ketiga ya. Luas plastik UV yang dibutuhkan minimal 106 meter persegi. Oke, cara perhitungannya, luas sisi bagian atap dan sisi samping ya. Nah, ini kan sama panjang dengan ini berarti 20 meter. Maka luas bagian atapnya ini sama dengan 20 ya, dikali 2,5. Kemudian ada 2 depan belakang, kali 2 ya. Ditambah dengan, nah, luas segitiganya ada 2. Berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 4 ya, yang ini. Tingginya 1,5. 2,5 dikali 2 hasilnya kan 5 ya. Kali 20 berarti 100. Kemudian 2 kali setengah 1, 4 kali 1,5, 6. Berarti ditambah 6, hasilnya 106 meter persegi. Sedangkan persediaannya 5 kali 20 ya. Hasilnya ini 100 meter persegi. Nah, kita perhatikan persediaannya 100 meter persegi, sedangkan kebutuhannya 106 meter persegi. Berarti tidak cukup teman-teman ya. Nah, di sini pernyataan kedua berarti sudah benar karena tidak cukup untuk menutup bagian atas greenhouse. Pernyataan yang ketiga, luas plastik UV-nya 106 meter persegi. Sama ya. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-120. Wahyu mempunyai selembar kertas karton yang ukuran luasnya 3.600 cm persegi. Kertas karton tersebut akan dibuat sebuah papan nama yang berbentuk prisma dengan ukuran seperti pada gambar berikut. Agar kertas karton habis terpakai tanpa sisa, panjang prisma yang terjadi adalah. Nah, kita perhatikan dari gambar ini, tingginya ya, sisi tegaknya 36, kemudian alasnya 15. Kita cari dulu sisi miringnya teman-teman ya. Kita misalkan sebagai R, kemudian dia menggunakan dalil Pitagoras, R sama dengan akar 15 kuadrat tambah 36 kuadrat. Kemudian kita gunakan cara yang lebih sederhana teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mencari 15 kuadratnya berapa, 36 kuadratnya berapa. Tapi kita cari faktor yang sama. 15 dan 36 faktor yang sama yaitu 3 ya, karena masing-masing bisa dibagi 3. 3 kita keluarkan dari akar. Ya, dalam akar tinggal 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, 5 ini dari 15 ini teman-teman dibagi 3 hasilnya kan 5 dikuadratkan. 12 ini dari 36 dibagi 3 12, 12 dikuadratkan. Dan hasilnya 3, 5 kuadrat 25 tambah 12 kuadrat 144. 144 ditambah 25, 169 ya. Jadi 3 kali akar 169. Akar 169 ini 13.
Jadi sama dengan 3 kali 13 dan hasilnya 39. Jadi sisi miringnya ini 39. Untuk panjangnya ini kita misalkan sebagai P ya. Sehingga luas dari prisma ini atau luas dari kertas karton ini sama dengan panjangnya berarti 15 kali P ya yang alasnya dulu. 15 kali P tambah sisi ini 39 kali P tambah sisi yang belakang berarti 36 kali P. Jumlahkan 15 tambah 39 tambah 36. 39 tambah 36 ini 75 ya, tambah 15 90. Jadi sama dengan 90 P. Kemudian luas kertas kartonnya ini sudah diketahui 3600 ya. Jadi 3600 sama dengan 90 P. Jadi P-nya sama dengan 3600 dibagi 90. Dan hasilnya 40 cm. Dan jawabannya D. Bisa diikuti teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes papan akademik matematika sebuah pembahasan pengukuran limas dan prisma. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan TK matematika selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.